Ya Tuhan, ingatkan kami selalu akan kebesaran kasih-Mu, yang dimana Engkau rela tinggalkan sorga datang ke dalam dunia, bahkan menjadi penebus bagi hidup kami. Sebentar kami akan juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Satu kebenaran yang Engkau nyatakan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami telinga dan hati seorang murid, supaya kami boleh memahaminya dan bahkan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami ya Tuhan, dan juga mampukan hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman-Mu ini dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini saya diminta untuk menguraikan satu tema, yaitu tentang Allah yang berinkarnasi. Mari kita bersama-sama kita membuka dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5. Seperti yang diminta untuk saya uraikan di bagian ini. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat 5 saya bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang kedua. Yang terbaru demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya senang sekali menonton satu channel di YouTube begitu ya. Channel itu adalah channel sebuah film sebenarnya dari film Mandarin begitu ya. Cuma sayangnya filmnya itu bentuknya itu panjang seperti handphone begitu ya. Yaitu ada macam-macam tuh ya. Cici drama lah ya, itu ya. Nah saya senang nonton film itu begitu saudara sekalian. Kenapa saya senang nonton di YouTube? Ya ada ya lagi yang lain-lain ya. Karena kalau lagi bosen saya bisa cepetin begitu. Pengen tahu aja dah belakangnya begitu ya. Itu yang saya lakukan. Nah kesukaan ini ternyata sering diperhatikan sama istri saya ya. Sampai satu waktu ketika saya lagi ke Jakarta, pergi ke pasar, minum di sebuah tempat ngopi sambil makan bakmi. Di sebelah saya juga ada engkau-engkau umurnya seumuran saya. Juga lagi nonton film itu, istri saya juga nyenggol. Ternyata hobinya engkau-engkau zaman sekarang sama katanya ya. Nonton cici drama kayak begitu ya. Nah saudara sekalian, tapi lama-kelamaan saya ngikutin channel-channel seperti begituan, saya jadi bosen saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Kira-kira ada hampir mungkin 10 film yang saya lihat, baik yang saya cepatkan maupun yang saya nonton dari awal, inti pesannya itu selalu sama. Kisahnya itu selalu sama, ceritanya itu sama, cuman dibungkus aja dengan sedikit setting yang berbeda. Jadi kisahnya itu hampir semuanya itu menceritakan tentang seorang penguasa, seorang yang hebat, seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia hadir di satu tempat, namun dia tidak dikenali keberadaan kehebatannya itu. Sampai kemudian saudara sekalian ketika dia datang di situ, dia akan bertemu dengan beberapa kelompok orang. Kelompok orang yang pertama biasanya adalah kelompok orang yang menolak dan menghina dia. Dihina habis-habisan, disepelekan habis-habisan begitu ya. Ini kelompok-kelompok orang yang menghina dia. Karena apa? Dia muncul dalam kesederhanaan, walaupun secara identitas, dia memiliki identitas yang luar biasa begitu ya. Nah di sisi lain bukan hanya ada kelompok ini, ada orang kelompok kedua yang selalu digambarkan kelompok cari aman. Kalau lagi situasinya aman, dia berpihak kepada orang ini. Tapi kalau situasinya tidak menguntungkan, dia berpihak kepada kelompok yang menghina orang tersebut. Nah saudara sekalian, itu yang terjadi hingga akhirnya saudara sekalian, mereka ini akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang menghinanya ujung-ujungnya nanti pasti akan mengalami kebangkrutan atau mengalami kesulitan dan menyesal karena sikap hidupnya itu. Tetapi saudara sekalian, ada pihak yang ketiga, yaitu pihak yang mana? Pihak yang selalu membela. Pihak yang selalu ada di sampingnya. Pihak yang selalu sekalipun orang ini ditekan, tetap menjadi sahabatnya, tetap menjadi saudaranya, tetap menjadi istrinya. Sampai akhirnya saudara sekalian, ketika orang ini menyatakan kekuasaannya, menyatakan kehebatannya, maka orang-orang yang selalu ada di sampingnya itu akan dimuliakan oleh sang penguasa ini. Ya ceritanya kira-kira semuanya hampir sama begitu.
Jadi intinya saudara, yang disampaikan dalam semua cerita-cerita yang saya lihat itu adalah bahwa apa? Sikap dan penghormatan seseorang terhadap individu yang berkuasa itu ditentukan dari seberapa baik ia mengenal pribadi tersebut. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan mereka yang mengambil sikap tersebut. Jadi intinya kira-kira semuanya begitu. Makanya belakangan ini saya bosan nontonnya begitu ya. Sudahlah nonton yang lain aja begitu. Nah saudara sekalian, saya kira begitu juga dengan kehidupan Kristen kita. Sikap dan penghormatan kita terhadap Kristus itu ditentukan oleh seberapa baik kita mengenal pribadi Kristus. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi jalan hidup kita. Makin kita mengenal, makin kita tahu siapa Kristus, maka penghormatan kita itu akan semakin tinggi kepadanya. Dan ketika kita menghormati dia semakin tinggi, maka saudara penghormatan itu akan membentuk, akan mempengaruhi jalan hidup dan keputusan hidup yang kita ambil di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Nah saudara sekalian, Injil Yohanes adalah satu Injil yang sebenarnya di bagian yang kita baca ayat 1 sampai ayat 5 dalam pasal ini, itu adalah satu bagian yang ingin menggali salah satu misteri terbesar dalam iman Kristen. Yaitu apa? Tentang ketuhanan Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Maka itu saudara-saudara sekalian, dalam bagian yang kita baca ini, penulis Yohanes ingin menjelaskan sebenarnya tentang siapakah pribadi Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia ini. Yang datang ke dalam dunia, yang dikatakan untuk memberi hidup dan terang bagi manusia yang hidup dalam kematian dan kegelapan dosa. Maka itu dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga sebenarnya Yohanes ingin menyampaikan bahwa pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi itu adalah sesungguhnya dia adalah sang pencipta yang berinkarnasi. Maka itu Yohanes membuka Injilnya dengan berkata begini, pada mulanya sudah ada firman. Jadi sang firman, sang logos yang disebut oleh Yohanes ini sudah ada pada mulanya. Nah kata pada mulanya ini merupakan sesuatu kata yang sebenarnya di mana Yohanes itu ingin menarik pembacanya kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 bunyinya apa? Apa bunyinya? Saudara itu pengakuan iman percaya loh saudara. Saudara kalau baca Alkitab gak hafal Kejadian 1 ayat 1, saudara gak akan percaya semuanya. Kejadian 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah kemudian saudara sekali Yohanes juga memakai kata pada mulanya ini. Nah pada mulanya ini sebenarnya ingin mengajak. Sebenarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Kristus ini ada di mana? Gitu loh. Apakah dia juga termasuk dari bagian penciptaan Allah? Itu sebenarnya yang disampaikan. Tetapi Yohanes kemudian membuka dengan sebuah pernyataan. Pada mulanya sudah ada firman. Jadi artinya sebelum dunia ini diciptakan, sang firman itu sudah ada. Sang firman itu sudah ada eksistensinya. Sang logos itu sudah ada eksistensinya. Kristus itu sudah ada eksistensinya. Dan Kristus sebagai pribadi ini juga adalah dikatakan dia ada. Atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya saudara pribadi Yesus bersama pribadi Allah Bapa itu sudah ada pada mulanya. Tidak ada yang menciptakan, mereka adalah pribadi yang sama-sama memiliki hakikat yang sama sebagai Allah. Namun dengan pribadi yang berbeda. Maka itu dikatakan ia atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan dikatakan firman itu ada di dalam Allah, begitu ya. Tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebagai pribadi yang berbeda, yang memiliki satu hakikat. Dan yang kemudian dikatakan, ditegaskan lagi bahkan firman itu adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama dengan Allah. Maka itu saudara sekalian artinya dalam hal ini sebenarnya Yohanes ingin memberitahukan satu hal penting. Ingat loh bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia yang menjadi penebus dosa kita atau yang disebut sebagai sang firman yang keberadaannya sudah ada pada mulanya itu adalah bukan pribadi yang merupakan ciptaan Allah. Tetapi Allah sendiri yang keberadaannya telah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara sekalian, Yohanes sebenarnya ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah pribadi maha kuasa. Yang sehakikat dengan Allah yang kita kenal sebagai Allah anak di dalam pemahaman Trinitas iman Kristen.
Maka itu saudara sekalian, untuk mempertegas bahwa Sang Firman ini juga adalah pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa. Yang sehakikat tapi berbeda. Yohanes itu di dalam ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-18 dia mengatakan begini. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahkan saudara sekalian, bukan hanya Yohanes ingin membedakan pribadi Allah Bapa dan pribadi Yesus Kristus. Bahkan kemudian dikatakan Sang Firman ini di dalam keberadaannya sebagai anak Allah, Sang Firman ini pun turut berkarya dalam penciptaan dunia ini. Maka itu saudara sekalian, Yohanes 1 ayat yang ketiga itu berkata begini. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 secara ringkasnya sebenarnya Yohanes ingin mengatakan satu konsep begini. Bahwa Yesus Kristus yang adalah disebut sebagai Sang Firman itu, yang adalah yang disebut sebagai penebus kita, dia bukanlah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Bukan. Maksudnya satu ciptaan yang paling luar biasa itu adalah Yesus Kristus. Bukan. Yang kemudian karena saking luar biasanya, dia ini kemudian diangkat menjadi Allah. Bukan demikian. Dia bukan ciptaan yang diangkat menjadi Allah. Sebaliknya ia adalah Allah sendiri. Sang pencipta segala sesuatu yang datang ke dunia untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Dan kalau saudara membaca Alkitab, konsep yang seperti ini adalah konsep yang juga selalu diingatkan oleh penulis-penulis Alkitab. Misal contoh ya, saudara misalnya membuka Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kedua ini dikatakan begini. Karena di dalam Dialah, maksudnya menunjuk kepada Kristus, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi Sang Logos ini adalah pribadi Allah sendiri yang berkuasa. Yang kita kenal sebagai Allah anak yang turun ke dalam dunia. Pencipta langit bumi sendiri. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, ini yang ingin disampaikan. Jadi dengan penyampaian ini, Yohanes punya satu maksud. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen. Hai engkau orang-orang Kristen. Hai engkau yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah orang yang beruntung di dalam kehidupan iman Kristenmu. Kenapa? Karena fondasi iman Kristenmu itu adalah fondasi yang bersumber pada pribadi Allah Sang Pencipta sendiri. Iman pribadi yang sebagai pencipta ini kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Fondasi imanmu tidak dibangun di atas seorang manusia yang diciptakan Allah dan yang kemudian diangkat untuk menjadi guru atau nabi bagi manusia. Tidak. Dia adalah Allah sendiri, pencipta segala-galanya yang menjadi Tuhan kita. Itulah fondasi iman kita. Dan di sanalah fondasi iman kita itu bersumber. Saudara, hal seperti ini penting untuk saudara pahami. Karena apa saudara sekalian, semakin kita memahami siapa Kristus itu. Dan betapa luar biasanya Dia, itu akan semakin mengangkat kita untuk menghormati Dia juga dengan setinggi-tingginya. Dia bukan ciptaan, Dia pencipta yang datang berinkarnasi ke dalam dunia. Dan hal ini harus kita pegang saudara. Karena di dalam perjalanan gereja, banyak ajaran-ajaran yang seringkali ingin mendegradasi tentang ketuhanan Kristus. Dan kiranya saudara sekalian pemahaman seperti ini hal yang pertama, implikasi pertama bisa memperlengkapi saudara untuk bisa membedakan ajaran yang benar atau tidak tentang Kristus. Kalau satu waktu saudara harus mempertanggungjawabkan iman saudara. Minimal dari ayat ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara bisa berpegang tentang pengajaran yang benar
tentang pribadi Kristus sebagai Allah pencipta. Nah saudara sekalian, kalau saudara misalnya ya di dalam perjalanan sejarah gereja, saudara mungkin ada yang mengenal namanya ajaran Arianisme. Nah ini juga harus saudara waspadai dengan pemahaman yang tadi. Arianisme itu adalah satu ajaran teologi yang diajarkan oleh seorang yang bernama Arius. Seorang presbiter dari Alexandria Mesir yang mengembangkan pandangan ini pada abad keempat. Pandangannya apa saudara sekalian? Pandangan Arianisme itu ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah ciptaan yang diangkat menjadi Allah oleh Sang Pencipta. Jadi Yesus ini hanya ciptaan. Jadi inti ajaran Arianisme itu Yesus itu adalah ciptaan. Dia ajarkan bahwa Yesus meskipun memiliki peran penting dalam rencana Allah, dia adalah ciptaan Allah Bapa. Yang sesungguhnya dia memiliki awal mula sehingga tidak kekal seperti Allah Bapa. Jadi dia ada permulaan tapi dia punya hidup yang kekal. Berbeda dengan Allah Bapa dari kekal sampai kekal. Itu yang diajarkan. Jadi dia ciptaan yang dijadikan Allah. Gitu loh. Nah padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan pada mulanya sudah ada firman. Artinya Yesus itu adalah dari kekal sampai kekal. Nah Arianus ini mengajarkan begini. Karena Yesus itu adalah ciptaan yang memiliki awal, maka Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah. Jadi artinya begini saudara, ini bahasa teologi memang susah ya. Artinya apa saudara? Yesus dengan Allah Bapa tidak memiliki kesamaan hakikat. Dia hanya memiliki keserupaan hakikat. Nah susah kan ya, serupa tapi tidak sama. Dalam arti dia memiliki keserupaan hakikat sebagai Allah, tetapi memiliki ketidaksamaan hakikat. Artinya apa? Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Gitu loh maksudnya. Kualitas Allah Bapa secara hakikat itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Karena dia ada dari kekal sampai kekal. Sedangkan Tuhan Yesus ada permulaan hingga kekal. Nah jadi beda secara kesamaan hakikat. Tapi kalau ditanya keserupaan hakikat, iya dia sama-sama dengan Allah gitu ya. Tetapi bukan Allah sejati yang dari kekal sampai kekal. Yohanes mengatakan tidak. Pada mulanya sudah ada firman. Sang Kristus, Sang Logos ini terlibat dalam penciptaan dunia. Dia Allah sejati yang menjadi manusia. Maka berlawanan dengan Arianisme ini. Bahkan kemudian Arianisme mengajarkan juga karena Yesus saking taatnya kepada kehendak Bapa. Saking relanya untuk menjadi penebus sekalipun harus menebus dengan melewati salib yang begitu menyakitkan untuk taat kepada Allah. Maka karena ketaatannya itu maka Yesus diangkat oleh Allah untuk Allah Bapa untuk menjadi Allah gitu ya. Kira-kira gitu pandangannya. Nah pandangan ini sekarang itu banyak disebarluaskan oleh siapa? Itu loh oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen seragamnya putih hitam begitu loh. Suka naik sepeda lah kira-kira begitu ya. Orang-orang yang ada dari kalangan apa? Saksi Yehova ya. Bukannya Pak Budi ini juga putih hitam ya. Jadi jangan melihat kalau yang putih hitam pasti saksi Yehova. Enggak ya Pak Ian, enggak itu orang Kristen juga. Jadi seperti itu. Mereka mengatakan apa? Saksi Yehova mengatakan bahwa Kristus itu adalah ciptaan yang awal. Ciptaan yang diangkat menjadi Allah. Satu ajaran yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes ini. Bahwa Yesus sesungguhnya adalah Sang Pencipta yang keberadaannya sudah bersama-sama dengan Allah pada mulanya dan turut di dalam penciptaan itu. Maka hati-hati saudara ya. Pandangan ini, pemahaman ini kiranya juga memperlengkapi kita. Kalau satu waktu berhadapan dengan ajaran yang tidak benar kita bisa berpikir dan kembali kepada Alkitab. Itu hal yang pertama. Yang kedua ketika kita memahami bahwa Kristus itu adalah pencipta yang berinkarnasi bagi kita. Pencipta yang berinkarnasi bagi umat manusia. Maka kalau hari ini kita bisa menjadikan dia sebagai juru selamat. Artinya Kristus itu layak dan sanggup menjadi sumber kehidupan bagi setiap manusia. Karena apa? Karena dia adalah pencipta alam semesta ini dan kita sendiri pun adalah hasil karya tangannya. Maka saudara sekalian kalau kita bisa melihat Kristus seperti ini betapa damainya kita jadi orang Kristen. Saudara kita bukan hanya berjalan bersama-sama dengan Kristus. Tapi di dalam Kristus Allah Tritunggal itu hidup di dalam kita. Artinya saudara sekalian kemanapun kita melangkah sebagai orang Kristen. Di dalam iman Kristen kita berjalan bersama pencipta dunia ini. Saudara kalau kita berjalan bersama pencipta dunia ini, apalagi yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Betul saudara sekalian, jadi orang Kristen tidak mensterilkan kita dari masalah.
Jadi orang Kristen tidak mensterilkan dari di mana tubuh kita ini menjadi tua renta. Jadi orang Kristen tidak mensterilkan kita ini dari sakit penyakit. Bahkan jadi orang Kristen tidak mensterilkan kita dari kejahatan orang yang mungkin bisa membunuh tubuh kita. Tetapi saya mau katakan, kalau kita berjalan dengan Allah Sang Pencipta yang bisa menciptakan dari yang tidak ada untuk menjadi ada, cukup dengan berfirman, maka saya percaya apapun yang kita alami, Dia mampu memberkati kita di dalam setiap segala keadaan. Bahkan seandainya Dia membiarkan maut pun mengambil diri kita, Dia tetap mampu memberikan anugerah demi anugerahnya kepada kita. Sekalipun kematian fisik itu menimpa diri kita. Maka saudara sekalian tidak heran, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang mengenal kebenaran ini, khususnya misalnya jemaat mula-mula, seperti Rasul Paulus, dia berkata dengan terus terang, ada di Roma, mereka itu seperti orang-orang yang dalam waktu singkat itu mereka bisa dibunuh. Mereka bisa mati oleh pedang. Mereka bisa mati oleh penganiayaan. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan, siapa kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Baik itu kelaparan, ketelanjangan, sakit, penyakit, pedang. Bahkan yang namanya roh-roh yang ada di dunia ini pun tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Maka itu saudara sekalian, kalau kita berjalan bersama dengan Sang Pencipta dunia ini, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan sekalipun masalah menimpa diri kita. Yang penting dalam hidup kita, ketika masalah itu terjadi, kita sudah memastikan bahwa kita ini menjalani hidup sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan aturannya. Kalau kita sudah berjalan seperti itu, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Mungkin Tuhan bisa membiarkan kita sementara waktu mengalami pergumulan-pergumulan dan pencobaan yang ada. Tujuannya bukan karena Tuhan lepas kendali. Dia pencipta alam semesta ini yang tidak mungkin lepas kendali dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tapi mungkin Dia membiarkan seberapa waktu untuk apa? Untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi serupa dengannya. Dan kalau Dia merasa bahwa pembentukan itu sudah selesai bagi kita, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Cukup Dia berfirman. Saudara masih ingat ketika Tuhan memimpin murid-muridnya untuk pergi melaut. Dan angin topan badai itu menerpa mereka sampai mereka berkata, Tuhan bangun, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Waktu Tuhan dibangunkan ketika berhadapan dengan badai yang mengamuk dan begitu menakutkan bagi para nelayan itu, Dia cukup berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Badai itu tenang sampai mereka kemudian mengatakan, siapa orang ini? Sampai badai dan laut pun taat kepadanya. Wajar saudara, kenapa? Dia pencipta langit dan bumi. Maka tidak heran ketika Dia berfirman, laut, badai, angin, taat padanya. Nah saudara sekalian, kalau Dia adalah penguasa dunia, apakah Dia akan lepas kendali terhadap kehidupan kita? Tidak mungkin. Maka itu percayalah, berbanggalah kalau kita jadi orang Kristen. Kalau Dia ingin melakukan sesuatu memberkati kita sekalipun keadaan kelihatan tidak mungkin, Dia mampu kalau Dia anggap semua hal itu sudah membentuk diri kita. Seorang datang kepada Dia dengan mengatakan, Tuhan tolong anakku sakit, dia begitu menderita. Tuhan kemudian mengatakan apa? Dia berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak kepada anjing. Dia tekan wanita itu. Sedemikian rupa sampai disamakan dengan anjing binatang haram. Tapi kemudian wanita itu berkata dengan imannya, Tuhan, anjing pun mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Seakan-akan wanita itu berkata, Tuhan benar aku gak layak untuk terima kasih karunia-Mu. Tetapi aku mengharapkan saja remah-remah kasih karunia itu jatuh dari tangan-Mu. Ketika Tuhan melihat pembentukan iman dari wanita ini dirasa sudah cukup dibentuknya untuk memunculkan iman yang besar dalam wanita ini, maka Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah menurut yang kau kehendaki. Dan saat itu juga anaknya sembuh. Itu yang Tuhan nyatakan. Maka hari ini saudara sekalian, kalau kita adalah orang Kristen yang berjalan bersama dengan Sang Pencipta, jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apapun yang menekan kehidupan kita, jangan pernah lupa engkau milik dari Sang Pencipta yang berinkarnasi ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus. Dia tidak akan lepas kendali untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Bahkan seandainya kematian pun Dia biarkan untuk menghampiri hidupmu. Percayalah, Dia sanggup melimpahkan anugerah demi anugerah dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan kekal kita. Maka itu tidak heran. Yohanes 1 ayat 16 itu berkata demikian. Sebab dari kepenuhannya
kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Satu anugerah yang tidak pernah terputus dari Sang Pencipta, yang hidup di dalam kita, yang telah menjadi penebus kita. Saudara, itu hal yang sebenarnya ingin diajarkan juga ketika kita makin memahami dengan siapa kita berjalan, makin memantapkan langkah kita ketika kita mungkin harus berhadapan dengan ribuan masalah dan kesusahan. Yohanes ingin ingatkan bahwa Kristus itu sesungguhnya adalah pribadi Allah sendiri, Sang Pencipta yang berinkarnasi. Tidak berhenti sampai di situ, saudara sekalian. Kemudian Yohanes juga melanjutkan ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Dia berkata begini, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maksudnya begini, saudara sekalian. Dalam uraian ini sebenarnya Yohanes ingin menyampaikan bahwa Kristus yang berinkarnasi sesungguhnya juga Kristus yang adalah Sang Penebus yang berkorban bagi kita. Yang ingin memberikan hidup, yang ketika hidup itu diberikan kepada kita, terang itu akan selalu memimpin kehidupan orang percaya. Jadi secara sederhana sebenarnya Yohanes itu ingin mengajarkan tentang konsep hidup yang dibawa oleh Kristus ini. Konsep hidup yang dibawa oleh Kristus ini adalah satu kondisi yang merupakan lawan dari satu kehancuran, lawan dari kutuk yang menguasai kita, lawan dari kematian yang menguasai kita. Jadi hidup yang dimaksud kalau kita membaca Injil Yohanes ini secara teliti, kita akan menemukan bahwa secara prinsip kata hidup dalam Injil Yohanes ini selalu dipakai untuk menunjuk kepada hidup yang kekal, yang akan diterima bagi setiap orang yang menerima Sang Logos ini yang berinkarnasi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Saudara, banyak orang berpikir bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup yang terus berkelanjutan. Tok, berhenti sampai di situ. Saudara, sesungguhnya hidup yang kekal tidak demikian, saudara sekalian ya. Hidup yang kekal itu bukanlah sekedar hidup yang berlangsung terus selamanya. Melainkan juga hidup yang harus memiliki mutu dan kualitas yang mulia. Saudara, buat apa kalau kita itu terus hidup kekal, tapi hidup ini gak punya mutu dan kualitas yang indah dalam hidup kita? Oh saudara sekalian, kalau kita dikaruniakan hidup yang seperti itu penyiksaan yang luar biasa loh dalam hidup kita. Itu bisa menjadi seperti seakan-akan sebuah kutuk, sebuah kehancuran dan sebuah kematian yang mengerikan sekalipun tubuh kita ini hidup. Maka itu kita tidak akan mau saudara punya hidup yang begitu panjang tetapi tidak punya kualitas. Nah, hidup yang kekal tidak demikian. Betul, dia harus punya yang namanya hidup berlangsung terus selamanya. Namun juga harus memiliki mutu atau kualitas yang mulia. Maka itu saudara sekalian, kalau kita ulang tahun kita dinyanyikan lagunya gimana? Panjang umurnya, begitu ya. Terus panjang umurnya, terus apa Pak Hardian? Serta mulia, ya. Jadi panjang umur serta mulia, itu bagus saudara sekalian. Jangan cuma panjang umur, namun hidupnya tidak ada kemuliaan, tidak ada mutu, tidak ada kualitas. Buat apa saudara sekalian ya? Saudara mau panjang umur, saya nyanyikan, saya doakan panjang umurnya sakit melulu, susah melulu, sedih melulu. Mau. Panjang umurnya tapi gak punya kualitas, gak mau saudara. Nah, hidup yang kekal juga begitu. Dia harus punya kualitas, dalam arti punya waktu yang terus menerus berlangsung selamanya, namun harus punya kualitas yang mulia. Dan inilah sebenarnya keberadaan manusia mula-mula itu diciptakan oleh Allah. Betul? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ditempatkan dalam Taman Eden. Kasih karunia Allah menyertai. Mereka hidup tanpa sakit, penyakit, penderitaan, tanpa kematian. Mereka diciptakan di dalam kekekalan. Saudara sekalian, ini rancangan Allah bagi manusia sebenarnya. Namun sayangnya saudara sekalian, dosa itu datang menghampiri manusia. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sesuatu yang mengerikan terjadi di dalam hidup manusia. Manusia mengalami yang namanya penderitaan. Manusia mengalami yang namanya kekacauan. Dalam hidup mereka ada perpecahan, ada ketidakadilan. Manusia itu mengalami yang namanya kematian jasmani. Bahkan yang lebih mengerikan di dalam kekekalan yang sudah taruh di dalam roh manusia ini oleh Allah. Mereka pun akan menghadapi yang namanya kematian kekal selama-lamanya. Secara waktu, hidup kekal terus menerus. Tapi tidak memiliki mutu yang baik.
melainkan penderitaan kematian di dalam kekekalan. Inilah yang paling mengerikan bagi manusia. Dan saudara, saya mau katakan, saudara, saya selalu ulang-ulang ingatkan. Di dalam kondisi seperti ini manusia bukannya tidak tahu. Manusia dari zaman ke zaman mereka tahu ada satu ancaman yang mengerikan ini. Maka tidak heran saudara sekalian. Dari zaman ke zaman manusia selalu membangun sistem kepercayaan dan keagamaan. Menurut versi mereka masing-masing. Maka timbul banyak kepercayaan, timbul banyak agama-agama. Inti pengajaran mereka cuma satu, berbuatlah baik. Karena apa? Konsep mereka cuma satu. Konsepnya apa saudara sekalian? Agama dan kepercayaan apapun yang mengajarkan umatnya untuk berbuat baik. Konsepnya cuma satu. Bahwa satu waktu kalau engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menilai hidupmu. Tuhan akan menimbang hidupmu. Kalau ditemukan timbangan hidupmu itu adalah satu timbangan yang dimana perbuatan baikmu lebih banyak daripada perbuatan jahatmu. Maka Tuhan akan menganugerahkan kebaikan bagi hidupmu. Tetapi kalau ditemukan justru apa yang jahat itu lebih banyak dari hidupmu, maka hukuman akan menanti dirimu. Konsepnya satu. Maka semua ajaran agama ajar yang namanya pengikutnya untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyak. Supaya apa? Bisa tabung perbuatan baik. Nanti waktu ditimbang, aset perbuatan baiknya banyak. Saudara, hanya Alkitab yang mengatakan. Nggak mungkin. Alkitab mengatakan perbuatan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Artinya nggak bisa dinilai sebagai jasa untuk menebus dosanya. Kenapa saudara sekalian? Kalau kita memang mau menebus dosa dengan perbuatan baik, saudara, perbuatan baik kita tidak bisa menebusnya. Kenapa? Yang pertama saudara sekalian, perbuatan baik kita itu secara esensi itu akan menjadi jahat. Kalau apa yang baik kita lakukan semata-mata untuk memanipulasi, mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi diri kita sendiri. Tindakannya baik, tapi secara esensi jahat. Saudara, kalau saudara jadi seorang manusia, mau punya teman yang suka berbuat baik kepada saudara, tapi semata-mata ingin memanfaatkan saudara. Supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri dibanding apa yang dia keluarkan bagi saudara. Mau punya teman kayak begitu? Hah? Kita nggak mau saudara sekalian, betul gak? Kita mau orang melakukan sesuatu kepada kita yang baik karena didorong dengan sebuah cinta dan kasih, betul? Maka kalau orang berbuat baik dengan kita secara esensi tindakannya baik tapi tujuannya untuk memanipulasi bagi keuntungan dirinya sendiri, perbuatan baik dia secara esensi jahat di mata kita. Sama. Kalau kita mengatakan Tuhan ini aku berbuat baik. Tujuannya apa? Supaya aku bisa mendapatkan surga kemuliaan-Mu hidup kekal selama-lamanya. Kita berbuat baik dengan sebuah sikap mendekati Tuhan karena bukan kita menghormatinya. Karena bukan kita sayang, karena bukan kita kagum. Karena bukan kita menyadari kita ini adalah ciptaan yang dikasihinya. Tetapi hanya untuk memanipulasi. Dengan perbuatan baikku yang cuman kecil ingin kutukar dengan sorga yang begitu mulia. Hidup kekal dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Karena maka perbuatan baik itu gak punya nilai. Ketika dilakukan untuk memanipulasi, maka itu perbuatan baik Kristen. Orang Kristen bukan berarti kalau sudah diselamatkan Tuhan tidak perlu berbuat baik. Orang Kristen harus punya tanda sejati dalam perbuatan baik yang sesuai dengan hukum Allah. Tapi ini bukan harga untuk membayar keselamatannya. Ini adalah tanda sejati dari orang yang sudah menerima keselamatan, yang menghargai begitu besar kasih Allah dan pengorbanannya untuk menebus kita. Nah saudara sekalian, maka itu perbuatan baik kita gak bisa tebus. Kenapa? Karena perbuatan baik kita menjadi jahat kalau sifatnya manipulatif. Yang kedua saudara sekalian, perbuatan baik kita juga gak bisa dinilai sebagai jasa. Kenapa? Sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Saudara, kalau hari ini saudara sekalian ya, saudara itu mengasihi istri saudara, bekerja keras, memberikan pendapatan saudara kepada istri demi kebaikannya ya. Dan kemudian saudara sekalian, si istri butuh biaya, skincare lah, apalah. Kita berikan semuanya walaupun itu dari hasil kerja keras kita. Bisa gak kita nilai sebagai jasa? Gak bisa saudara sekalian, kenapa? Segala perbuatan baik kita, pengorbanan kita kepada pasangan kita, itu sudah seharusnya. Karena apa? Kita sudah berjanji, ya kan, untuk menjadi satu tubuh. Mana ada orang yang tidak mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau kita berlaku baik kepada pasangan kita, jangan hitung sebagai jasa. Itu sudah seharusnya. Tapi kalau saudara tidak melakukan apa yang baik, apa yang indah, apa yang bernilai bagi saudaranya, bagi pasangan kita, itu artinya kita mengkhianati tanggung jawab yang seharusnya untuk kita kerjakan. Maka tidak heran kita disebut sebagai pengkhianat cinta. Kan begitu saudara sekalian. Nah saudara sekalian, itu sudah seharusnya.
Sama saudara sekalian, waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan timbang nih perbuatan baik kita. Tuhan akan bilang, apa yang mau ditimbang? Engkau kuciptakan menurut gambar dan rupaku, kata Tuhan. Kalau engkau adalah gambar dan rupa Allah, maka sudah seharusnya apa yang mencerminkan sifat Allah, yang kudus, yang mulia, yang baik, yang benar, yang semuanya yang indah, yang sedap didengar, itu harusnya keluar dari hidup kita. Karena apa? Kita adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sudah seharusnya, maka kalau kita mau timbang, minta ditimbang, Tuhan bilang yang ditimbang apanya? Yang begitu mah bukan sebuah jasa kok, sudah sebuah keharusan. Maka tidak heran saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, manusia itu tidak berdaya. Manusia tidak berdaya. Maka di dalam ketidakberdayaan manusia akan hal ini, Allah bertindak di dalam kasih-Nya. Dengan tidak mengabaikan keadilannya yang harus menghukum dosa. Maka itu saudara sekalian, Sang Firman yang adalah pencipta manusia ini dikatakan turun ke dalam dunia. Turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk memberi hidup. Artinya apa? Dia Sang Firman yang kekal ini membatasi dirinya berinkarnasi menjadi manusia. Maka itu saudara sekalian, Yohanes 1 ayat 14 kemudian menegaskan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, tidak titik, ada koma, penuh anugerah dan kebenaran. Artinya firman itu turun ke dalam dunia sebagai kasih karunia untuk menyelamatkan kita. Tapi sekalipun dia datang dengan kasih yang penuh dengan anugerah, dia tidak mengabaikan kebenaran. Maka itu untuk supaya anugerah dan kebenaran ini berjalan dengan selaras, Sang Firman ini dalam inkarnasinya menempuh satu cara untuk menyelamatkan manusia berdosa yang tidak ada jalan keluar. Caranya apa saudara sekalian? Caranya inkarnasi. Inkarnasinya untuk apa? Untuk menyatakan anugerah dan kebenaran itu. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus datang berinkarnasi menjadi manusia, dia datang dengan sebuah tujuan untuk melakukan sebuah pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran yaitu untuk membawa hidup Allah yang kekal itu, yang disertai dengan terang itu masuk ke dalam diri manusia. Dengan mengambil hukuman dosa manusia dan ditimpakan ke dalam dirinya. Itu yang Yesus lakukan. Maka itu saudara sekalian, salib dia harus terima. Supaya apa? Di dalam salib itu segala dosa seluruh umat manusia, segala dunia itu ditanggungkan ke dalam dirinya. Dan itu cukup untuk dosa seluruh manusia di segala zaman. Tapi Alkitab mengatakan hanya efektif bagi mereka yang percaya. Ketika kita percaya, maka pada saat yang sama terjadi sebuah pertukaran. Hidup Allah itu dimasukkan ke dalam hidup kita dalam karya Kristus. Dan tanggungan dosa yang harusnya kita tanggung diambil Kristus. Dipantekkan di atas kayu salib ke dalam tubuhnya yang menanggung dosa itu. Maka itu saudara sekalian, inilah tujuan kedatangan Kristus. Datang untuk membawa sebuah pertukaran. Maka itu saudara sekalian, jelas ketika Yohanes itu menulis suratnya, dia menulis dengan sebuah perkataan. Di awal dia katakan begini, dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Maksudnya apa saudara? Hidup yang merupakan terang manusia itu tidak diperoleh dengan perbuatan baik manusia. Tetapi diperoleh apa? Dalam dia. Maksudnya apa? Dalam karyanya, dalam penebusannya. Nah, ketika kita percaya dalam dia, dalam karya Kristus inilah, hidup Allah itu dimasukkan ke dalam hidup kita. Sehingga kita yang tadinya orang-orang berdosa, Alkitab ayat 12 ini mengatakan, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, dahsyat sekali Tuhan kita ini. Dan hal ini saudara sekalian senada dengan pernyataan Yesus sendiri yang dicatat di dalam Injil-Injil Yohanes. Misal saudara sekalian ya, Injil Yohanes 6 ayat 51 itu mengatakan begini, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia adalah dagingku. Maksudnya apa? Ketika aku memberikan hidup itu, aku harus memberikan dagingku. Tubuhku ini dihancurkan, menerima hukuman dosa yang ada di dalam diri manusia berdosa. Supaya hidup Allah yang aku bawa dari sorga itu bisa hidup di dalam diri orang-orang percaya. Saudara, itu Tuhan kita.
Maka saudara sekalian kalau kita membaca di dalam bagian yang lain saudara sekalian, Yohanes 8 ayat 12, itu juga selaras. Yesus juga berkata kepada mereka, aku terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Waktu Allah itu hadir di dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan mengalami terang. Artinya apa? Kegelapan dosa yang begitu mengerikan yang menghukum kita itu ditiadakan dengan hadirnya sang terang ini. Dan kemudian di dalam kehidupan terang ini, kita dipimpin untuk terus menerus diperbaharui. Supaya semakin lama kita semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal yang telah menjadi penebus kita. Itu maksudnya saudara. Maka itu dikatakan dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kesimpulannya saudara sekalian, hidup yang kekal di dalam Kristus itu adalah sebuah pertukaran yang menyakitkan bagi Allah. Pertukaran yang menyakitkan bagi Allah demi untuk memberikan damai sejahtera bagi umat manusia yang dikasihinya. Jadi dari pihak Allah itu suatu pertukaran yang merugikan. Tapi dari pihak kita itu adalah satu anugerah yang menguntungkan kita. Nah saudara sekalian, pertanyaannya kenapa Allah mau? Kenapa Allah mau? Saudara, kita mau menderita bagi seseorang itu alasannya biasanya dua. Betul? Satu, terpaksa. Benar gak? Karena udah gak ada pilihan, ya udah terpaksa dah, ya kan? Kalau kita misalnya punya aset tanah terus dibeli sama negara mau jadi jalan tol. Kalau dulu kan zamannya ganti rugi, benar ya? Terus kemudian kita diganti dengan murah-murahnya sampai kita rugi. Terus berani kita melawan? Gak berani, ya kan? Karena apa? Akhirnya kita memberikan dan terima ganti rugi itu apa? Terpaksa. Ada ancaman, ada kesulitan yang menanti, ya kan? Maka dengan terpaksa kita terima. Itu alasan orang biasanya mau memberikan pertukaran yang merugikan bagi dirinya sendiri. Yang pertama karena terpaksa. Yang kedua apa? Karena cinta. Betul gak? Karena cinta. Makanya kalau kita sedang jadi bucin gitu ya, budak cinta, ya kan kita berani tuh akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang merugikan diri kita. Ya demi apa? Demi kesenangan orang yang kita cintai. Nah kalau kita berkata dua alasan orang bertindak seperti itu, tidak mungkin ada seorang pun yang bisa memaksa Kristus untuk turun ke dalam dunia. Kenapa? Dia sang pencipta alam semesta. Yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Siapa yang mampu memaksa dia? Dia Allah yang berdaulat. Yang tidak ada seorang pun yang bisa memaksa dia. Tidak ada satu kuasa pun yang ada di atas dia. Berarti kalau dia sampai mau melakukan satu pertukaran yang menyakitkan ini. Alasannya, karena dia cinta kepada engkau dan saya. Nah saudara sekalian, kalau kita memahami cinta Allah yang begitu besar, saya percaya kasih yang besar kita pun kepada Allah akan muncul dengan otomatis. Ya, waktu kita menyadari diri kita itu begitu dikasihi, maka kita juga biasanya akan merespon dengan satu kasih yang besar kepada orang yang mengasihi kita. Saudara, saat ini kita sudah memasuki masa Advent yang pertama untuk menyambut perayaan Natal tahun 2024. Pertanyaan bagi kita, sekian lama kita merayakan Natal. Sudah seberapa pahamkah kita akan kebesaran kasih Tuhan itu bagi kita? Sudah paham belum? Saya mau katakan saudara, sedalam mana kita memahami kasih Kristus, itu akan menentukan juga sekuat apa keinginan dan tindakan kita untuk hidup bagi kemuliaan Kristus. Makin kita paham, itu makin muncul satu kekuatan, keinginan untuk hidup bagi kemuliaan. Makin tidak paham, keinginan ini biasanya makin sedikit muncul dalam hidup seseorang. Saudara, saya terkesan ketika saya baca satu cerita, saudara sekalian. Diceritakan ada seorang anak kelas 6 SD, dia pulang dijemput oleh mamanya. Ya, kalau papanya lagi ada, papanya juga biasa jemput, tapi mamanya yang turun. Saudara, papanya ini beberapa kali ketika mengantar mamanya untuk menjemput anak ini, dia memperhatikan anaknya laki-laki ini agak sedikit kayak apa ya, gimana ya, kayak gelisah, kayak gugup, kayak gimana begitu ya. Rasanya kayak nggak enak. Karena kenapa saudara sekalian? Karena ternyata mamanya itu punya luka bakar yang membakar separuh wajahnya. Bahkan saudara sekalian, mata di sebelah mata kirinya itu warnanya itu putih karena sudah buta akibat kebakaran dan tidak bisa dipulihkan. Serta kerut-kerut bekas kebakaran itu masih terlihat nyata
di wajah wanita itu si mama yang menjemput anak laki-lakinya ini. Saudara, maka si anak laki-laki ini setiap kali dijemput sama si mama ini, dia rasanya itu kayak gimana begitu. Apalagi kalau dia melihat teman-temannya waktu dia ketemu dengan mamanya, digandeng sama mamanya, teman-temannya itu berbisik-bisik begitu ya. Ya namanya anak kecil kadang-kadang bicaranya apa sih namanya seadanya tapi menyakitkan begitu ya. Ada yang berbisik, ih mamanya mukanya ngeri ya, kayak monster sebelah lain begitu. Nah begitu saudara, itu menyakitkan, membuat dia rasanya agak kurang enak kalau mamanya jemput. Nah saudara sekalian, si papa yang ada di mobil beberapa kali itu memperhatikan sikap anaknya ini. Maka satu malam saudara sekalian, si papa yang punya penuh dengan pengertian yang sayang kepada anaknya ini, sebagai sesama laki-laki dia datang ke kamar anaknya dan berkata serta bertanya dengan lemah lembut. Nah, papa kau memperhatikan setiap kali mama jemput kamu kok kayaknya rasanya kikuk begitu ya. Kenapa ya? Apa kamu merasa malu dengan wajah mamamu? Si anak ini diam saja begitu dan kemudian sambil mengangguk pelan dia berkata, iya Pak. Secara jujur kalau mama lagi jemput saya rasanya malu. Apalagi teman-teman juga ada yang berkata bahwa muka mama jelek. Saya tidak berani tanya sama mama. Mama tidak pernah cerita, cuman saya tahu bahwa itu adalah bekas luka bakar yang ada di muka mama. Jadi saya cuman begitu aja sih Pak. Saya gak mau tanya sama mama, takut hati mama sedih mengingat kejadian yang menimpa dia. Si papa itu kemudian mengangguk dan berkata, oh begitu ya. Kemudian si papa ini keluar dari kamar itu, masuk ke kamarnya, kemudian kembali lagi ke kamar anaknya itu bawa sebuah kotak. Di dalam kotak itu dia keluarkan satu album foto dan kemudian dia bukakan di depan anak itu. Dan kemudian anak itu melihat ternyata itu adalah foto pernikahan papa dengan mamanya. Saudara, betapa kaget si anak ini ketika melihat foto-foto itu, ternyata papanya itu menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dan dia bertanya dengan keraguan, Pak ini benar mama? Ya itu mama. Tapi kenapa mama seperti itu sekarang? Waktu itu satu hari ketika mama sedang menjemur baju, rumah kita itu berserta dengan rumah tetangga itu mengalami kebocoran gas. Dan kemudian terjadi sedikit ledakan dan terjadi kebakaran. Saat itu mamamu sedang di luar dan gas yang bocor itu menyembur begitu kuatnya bersama dengan api membatasi antara ruang tamu dan kamar tidur. Kamu ada di kamar tidur itu. Dan kamu menangis karena asap yang mulai banyak. Lalu apa yang mamamu lakukan? Mamamu menerobos semburan api itu dengan menahan dengan tangan kirinya. Di mana yang hanya dia mampu lakukan dan kemudian semburan api itu membakar tangan serta wajahnya. Dia berusaha masuk ke dalam kamar, menggendong kamu keluar dengan tangan kanannya. Keluar lagi menutupi kamu dengan tangan kirinya yang sudah terbakar, terluka bakar dan kemudian lari keluar. Selamatlah engkau dengan mama. Tapi mamamu 60% tubuhnya kena bakar. Dia pingsan di luar, orang-orang membawanya ke rumah sakit. Saudara, ketika dibawa di rumah sakit, mamamu itu mengalami perawatan yang begitu menyakitkan. Tapi bersyukur engkau sehat. Engkau tidak mengalami luka apapun. Karena mamamu melindungi engkau dengan tangan dan tubuhnya yang menutupi engkau dari semburan api. Kemudian diberikan juga foto-foto perawatan. Dan ini foto-foto perawatan ketika mamamu harus mengalami 27 kali operasi untuk supaya tangannya itu tidak berkerut. Tapi supaya tangannya tetap bisa bergerak. Walaupun luka bakarnya itu masih ada. Termasuk di setengah wajahnya itu. Itu yang dilakukan mamamu bagi kamu. Makanya kenapa mamamu itu sekarang mukanya demikian. Ada luka bakar di tangan dan ada luka bakar yang mengerikan di wajah mamamu. Tapi nak, papa cuma mau kasih tahu. Kalau kamu lihat wajah mamamu dan tangan mamamu, papa mau katakan. Itu adalah surat lahirmu yang kedua yang dicetak langsung di wajah dan tangan mama. Itu perkataan si papa kepada anak. Itu surat lahirmu yang kedua yang dicetak di wajah dan tangan mama. Ingat nak, engkau adalah seorang anak yang dilahirkan 2 kali oleh mama yang sama. Saudara, ketika anak ini dinasehati oleh papanya demikian dan dia tahu ceritanya kenapa. Dia paham ceritanya, dia tahu tentang kasih mamanya.
Maka sejak saat itu ketika mamanya itu menyambut dia, pergi pulang ke sekolah, sekalipun temannya tetap masih ada yang berbisik-bisik, dia selalu bisa menggandeng mamanya dengan penuh kegembiraan. Bahkan setiap kali dia di sekolah itu dia disambut oleh mamanya, dijemput oleh mamanya, dia memeluk mamanya dan mencium pipi mamanya. Karena sejak saat itu dia tahu, sekalipun orang mungkin melihat muka mamaku jelek, tetapi bagiku itu wajah tercantik dari seorang wanita yang aku kenal di bumi. Kejelekan itu sebenarnya hanya surat lahir kedua yang dicetak langsung di atas kulit. Saudara sekalian, dia menyadari apa yang diceritakan papanya itu membuat dia tahu bahwa dia adalah seorang anak yang beruntung, dilahirkan 2 kali oleh seorang ibu yang sama. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Saudara, kalau kita melihat kisah yang sudah dipaparkan oleh Alkitab ini, bukankah kita juga manusia yang beruntung? Manusia yang diciptakan 2 kali oleh Tuhan yang sama. Pertama, ketika Tuhan merajut kita di dalam rahim ibu kita, kita dilahirkan namun kita lahir sebagai manusia yang berdosa. Bahkan dalam tindakan kita seringkali kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Namun di dalam kondisi yang seperti itu, ketika kita ada di dalam kegelapan dosa yang mencengkram hidup kita, dia datang turun ke dalam dunia. Melakukan pertukaran yang menyakitkan. Untuk apa? Menciptakan kita 2 kali. Yang tadinya kita musuh Allah, diangkat untuk menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Saudara, kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, makin kita memahami besarnya kasih Tuhan, makin kita pasti akan terdorong untuk melakukan hal-hal besar juga bagi Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi hidup selalu semaunya. Hidup dengan tidak memiliki cara hidup Kristen dan tidak melakukan satu pelayanan apapun bagi Kristus. Saudara, kenapa? Banyak orang yang mengatakan, oh mungkin karena orang Kristen zaman sekarang itu tidak seperti orang Kristen dulu. Karena orang Kristen zaman sekarang itu tidak memiliki usaha yang keras untuk mengasihi Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara sekalian, bukan itu problem utamanya. Problem utama kerohanian Kristen itu bukanlah tentang tidak cukupnya kita berusaha keras untuk mengasihi Tuhan. Tetapi tentang tidak pahamnya kita betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Pada hari ini firman Tuhan ingatkan kita betapa besarnya bagi kasih Tuhan bagi kita. Saya percaya kalau hati dan pikiran kita disentuh oleh kasih Tuhan yang besar, maka seluruh waktu dan potensi hidup kita pasti akan terbuka untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu hari ini, kalau engkau menyebut dirimu Kristen, mari jadilah berkat bagi keluargamu, daya bagi gerejamu, terang bagi duniamu. Ingat, harganya sudah Tuhan lunas bayar di muka. Celaka kita kalau sudah dibayar di muka oleh Tuhan, kita tidak melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Padahal kita sudah ditebus oleh cinta yang teramat besar. Saudara, hari ini firman Tuhan ingatkan kita, Kristus adalah Allah Putra yang kekal, yang berinkarnasi menjadi manusia untuk membawa hidup kekal ilahi bagi manusia berdosa melalui pengorbanannya. Kiranya masa-masa Advent ini menolong kita dan membawa hati kita semakin terkagum kepada kebesaran kasih Kristus. Dan biarlah pemahaman yang semakin mendalam akan besarnya kasih Tuhan bagi hidup kita membuat kita semakin berani melakukan hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita, baik di tengah keluarga, gereja, dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Dan biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan akan kebesaran kasih-Mu semakin mendorong kami juga untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Tuhan, ingatkan kami senantiasa supaya roh yang menyala-nyala untuk hidup bagi Tuhan selalu berkobar dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.